Kali ini nggak pakai skrip lagi, kembali seperti awal gue bikin konten YouTube, karena di titik ini gue mulai kayak, waduh, gue bikin konten YouTube kayaknya nggak ada peminatnya nih, jadi gue mungkin harus mencari ide baru. Gue harus fokus lagi nih ke diri gue nih, selain dari yang telah gue bikin video-video sebelumnya. Karena peminatnya sedikit, gue mungkin harus berinovasi, tapi gue belum ketemu. Ada beberapa ide yang udah gue kepikiran sih sebenarnya, cuma belum eksekusi aja karena waktunya belum ada. Jadi fokus ke diri sendiri ini ya, lebih ke gue pengen cerita. Jadi ini nanti kita itu kan misalnya dihadapkan dalam situasi, dalam suatu masalah, kita itu nanti akan menjadi apa dari masalah itu kan. Kita akan ke arah mana dibawa oleh masalah itu, atau kita yang mengarahkan masalah itu untuk larut menjadi diri kita seutuhnya. Ada cerita menarik ini. Ada cerita menarik tentang air mendidih, kentang, telur, dan biji kopi. Jadi dulu ada kisahnya, itu seorang anak yang mengeluh ke ayahnya, ke bapaknya, karena masalah yang dihadapinya terus-menerus setiap hari. Kelar masalah satu, datang lagi masalah berikutnya. Kelar masalah satu lagi, datang lagi masalah berikutnya. Jadi nggak kelar-kelar, sampai dia capek, sampai dia kesel sendiri sama permasalahan hidupnya yang nggak kelar-kelar. Jadi akhirnya dia mengadu ke bapaknya. Dia ngadu ke bapaknya, dia cerita panjang lebar gini. Akhirnya singkat cerita, bapaknya ini ngajak dia ke dapur. Disiapin 3 panci. Diisi air, 3 panci ini dimasak airnya. Panci yang pertama dimasukin kentang. Panci yang kedua dimasukin telur. Panci yang ketiga dimasukin biji kopi. Setelah beberapa menit menunggu, dimatikan kompornya, diangkat, ditempatkanlah kentang ini di tempat yang pertama, telur ini ditempatkan yang ke tempat kedua, kopi ditempatkan di tempat yang ketiga, gelas. Nah, anaknya ini disuruh lihat. Coba kamu perhatikan ketiga benda ini yang tadi sudah dimasak. Diperhatikan sama anaknya, dipegang, coba kamu jelaskan sekarang keadaan ketiga benda itu. Diperhatikan, kentang ini lembut katanya. Telur ini, coba pecahkan telur ini, permukaannya keras dan dalamnya jadi keras. Si kopi ini paling menarik. Si kopi ini dia larut dan dia menjadi hitam warnanya dan mengeluarkan aroma yang enak. Dari ketiga ini ditarik kesimpulan, kamu mau jadi apa nanti? Kamu itu seperti apa? Kamu itu seperti apa? Kamu seperti kentang, atau seperti telur, atau seperti biji kopi? Ini. Nah, anggap aja tiga benda tadi, kentang, telur, biji kopi, itu adalah karakter manusia dihadapkan dengan situasi yang sama, dihadapkan dengan masalah yang sama, yaitu air mendidih. Anggap saja air mendidih itu masalah. 3 karakter dihadapkan dengan satu masalah yang sama. Jadi yang pertama, kentang itu di awal dia keras. Begitu dia direbus, dimasukkan ke air mendidih, dia menjadi lembek. Yang kedua, telur sebelumnya itu permukaannya keras,
tapi di dalamnya cair, lemah. Begitu dimasukkan ke dalam air mendidih, dia menjadi permukaannya tetap, kulitnya tetap keras, tapi di dalamnya ikut keras. Dan yang ketiga, biji kopi, dia keras, kecil. Begitu dimasukkan ke dalam air mendidih, dia larut. Dia larut sehingga membuat air mendidih itu menjadi warna hitam dan mengeluarkan aroma yang enak. Nah, begitupun manusia. 3 karakter manusia ini dalam menghadapi masalah ya seperti itu. Kita akan seperti apa dalam menghadapi masalah? Kita akan menjadi seperti kentang, telur, atau biji kopi. Kamu kuat, tegar, begitu menghadapi masalah, kamu menjadi lembek. Berarti kamu kentang. Kalau kamu telur, kamu keras tapi hatimu lembut, tapi begitu kan dihadapkan masalah, kamu tetap kuat, tegar, dan hati kamu menjadi lebih kuat lagi. Jiwa kamu jadi lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, biji kopi. Karakter orang dengan biji kopi ini, ketika dihadapkan dengan masalah, dia akan larut dalam masalah itu. Dia merubah air itu menjadi hitam seperti dia. Dia merubah masalah itu menjadi sesuatu yang berharga untuk dia dan bisa mengeluarkan aroma yang nikmat, enak, dan nikmat juga untuk dinikmati. Jadi ada macam-macam karakter orang dalam menghadapi masalah. Mungkin saat ini gue masih di kayak kentang, di luar terlihat tegar, tapi begitu dihadapkan masalah ternyata lembek. Di ini titik dimana kejenuhan gue untuk ngebangun channel ini. Ada titik dimana gue agak bete karena benar-benar nggak ada viewersnya ya. Nah, dan gue menganalisa mungkin konten gue memang nggak asik. Memang nggak asik, mungkin lebih kayak ke nasehatin orang, padahal orang lebih pintar mungkin dari gue. Jadi mungkin gue berpikir ke situ. Gue kayak nasehatin orang, gue kayak ceramain orang, tapi gue sendirinya masih lemah. Mungkin di situ nggak menarik buat penonton. Tuh, jadi gue kayak tong kosong nyaring bunyinya. Kayak gue banyak ngomong, tapi gue sendiri nggak ada isinya. Mungkin di situ sih. Karena udah sebulan lebih sih, seharusnya kalau yang konten-konten lain udah subscribernya mungkin udah banyak, viewersnya mungkin udah ratusan, tapi kalau gue masih benar-benar 1-2 viewersnya dan subscribernya baru 89, belum nyampe 100, padahal udah 1,5 bulan. Mungkin gue nggak tahu ya, nanti ide-ide gue tuh ada sih beberapa ide-ide gue untuk konten ini, tapi tetap di tema yang sama ya, tentang perubahan hidup, tentang jiwa spiritual gue, pokoknya tentang giat menghadapi masalah atau berbagi, sharing kisah-kisah inspirasi atau menceritakan apa yang gue alami, kayak gitu-gitu kan. Tapi dengan konsep video yang berbeda, mungkin menjadi menarik kali ya untuk didengar. Nggak tahu lah, karena nggak salah juga kalau kita mencoba dan kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Kalau memang hasilnya kita coba selama sebulan atau 2 bulan, kalau memang hasilnya sama aja ya berarti kita ganti lagi idenya, gitu aja sih. Ganti terus, berinovasi terus sampai ketemu pola yang pas di konten kita ini. Karena konten motivasi, perubahan hidup, inspirasi itu udah banyak banget, apalagi saingannya udah toko-toko besar ya. Jadi memang harus sedikit berbeda, karena gue sadar diri gue bukan siapa-siapa, gue orang biasa yang masih miskin, ujuk-ujuk ngasih motivasi ke orang, ujuk-ujuk ngasih inspirasi ke orang ya.
orang gimana mau percaya ya kan. Ya lihat aja kondisi tempat gue bikin kontennya beginilah, nggak bagus, sempit ya beginilah. Tapi memang kita harus mencoba kalau untuk ada keinginan untuk merubah hidup, ya mulai dari kayak begini, titik dari kayak begini. Kita harus merubah hidup, karena kalau kita nunggu siap dulu, nunggu semuanya waktunya pas, nunggu peralatannya bagus, nunggu studionya bagus dulu, ya nggak akan mulai. Makanya gue mulai aja, karena memang tujuannya ya perubahan hidup, inspirasi, perubahan hidup, kata motivasi. Dan yang gue garis besari itu adalah ya ini, perubahan hidup. Itu yang paling gue tanam di benak gue, itu perubahan hidup. Jadi gue harus berubah. Jadi ya dengan awal gue bikin konten aja itu udah termasuk langkah besar menurut gue ya. Jadi ketika tahu hasilnya begini, udah 1,5 bulan ternyata masih sedikit viewersnya, subscriber masih sedikit, ya berarti gue harus berubah lagi, berinovasi lagi. Walaupun dengan tema YouTube-nya sama kayak gini, ya berarti guanya yang salah. Berarti gue harus berinovasi, gue harus mencari potensi lain di luar gue kayak sekedar ngomong, menceramahi orang, menasehati orang, karena kapasitas gue mungkin nggak sehebat seperti motivator yang lain ya, yang udah terkenal. Gue belum sehebat mereka, riset gue belum sebanyak mereka, pengalaman hidup gue juga mungkin masih sedikit, permasalahan hidup yang gue alami juga masih sedikit, mungkin belum terlalu keras, karena gue cuma berdasarkan pengalaman pribadi gue aja yang memang dari kecil hidup susah, jadi ada keinginan tuh gue pengen berubah, ya ngapain gitu kan, ya bikin konten lah, berbagi kayak gini, berbagi kisah. Tapi ternyata ya gak segampang itu juga kan, tapi nggak apa-apa. Karena yang gue bisa ya gini, kalaupun mau ngelucu-lucu sebenarnya bisa juga, tapi ya gitu deh. Nanti di konsep-konsep berikutnya mungkin ada sedikit lucu-lucuannya, tapi tetap maknanya perubahan hidup, menginspirasi kayak gitu. Mungkin ada lucu-lucunya, jadi nggak serius kayak di video-video gue sebelumnya itu. Aduh ya Allah. Jadi benar-benar ini 1 hari terakhir 8 kali ditonton, 2 hari terakhir 4 kali, 3 hari yang lalu 2 kali ditonton, 4 hari yang lalu 3 kali ditonton, 5 hari yang lalu 1 kali ditonton. Ini konten-konten yang serius, yang ya mungkin ya itu kali ya, mungkin gue sadar diri, mungkin kayak menceramahi kalian sebagai penonton, kayak nasehatin lah, lu siapa sih lu, so-soan nasehatin orang. Lu aja dulu masih miskin, pendidikan lu aja belum tinggi ya, bahasa lu aja belum intelek, bahasa lu aja belum tinggi gitu kan ya. Ya gimana ya, kita kapasitas gue segini tapi gue pengen bikin konten kayak begini gitu loh, mana ya. Jadi mungkin target gue nanti ya, targetnya ya yang mungkin ekonominya sama kayak gue gitu kan, tapi pengen juga ada perubahan hidup gitu kan, yang memang tujuannya sama kayak gue. Nah makanya di konten ini gue nggak mengangkat apa tentang kiat-kiat 5 hal yang tidak boleh, atau 10 nasihat, atau 10 sikap, atau usaha apa, motivasi apa, inspirasi apa. Nah gue mau cerita aja ini sekarang, karena kan di playlist gue ini kan ada
playlist ini gue ini kan ada tulisanku, itu kan tulisanku ini lebih ke serius sih, curahan isi hati tapi lebih serius gue tulis. Dan ini tuh masuk kategori ceritain aja. Jadi ceritain aja ini nyaris nggak pernah gue isi gitu. Nanti jadi di konten ini gue isi dengan untuk di playlist ceritain aja. Jadi apapun yang gue rasakan saat ini gue cerita, apapun yang gue lihat, apapun yang gue alami, gue akan cerita dan gue jadiin konten. Seperti tadi, kayak tiga karakter manusia yang dihadapkan dengan satu masalah itu. Nah itu gue lagi baca-baca kisah-kisah gitu di Google, ketemu lagi saya itu. Mungkin kalian udah banyak yang dengar cerita kayak gitu ya, kentang, telur, biji kopi, air mendidih. Mungkin kalian udah dengar ceritanya, tapi gue pengen aja karena gue baru denger sih. Dan selain juga untuk perubahan hidup, gue bikin konten ini, gue pengen meninggalkan jejak abadi lah ya kan. Kalau YouTube ini kan abadi selama dia nggak tutup YouTube-nya, selama konten kita nggak di banned, selama konten kita channel kita nggak di hack orang ya, insya Allah abadi lah video-video kita kan. Jadi nanti mungkin ketika gua udah mati, jadi masih ada channel gua yang bisa dilihat oleh banyak orang ya. Mungkin ada beberapa konten video mungkin yang bisa jadi inspirasi mereka atau jadi motivasi mereka di video-video gua di kemudian hari. Dan mungkin nanti kalau anak gua udah mulai gede semua, udah remaja, udah berkeluarga, guanya udah nggak ada, mereka kalau kangen mungkin kan bisa nonton video gua. Jadi kan untuk melepas kangen bisa melihat, oh ini bapak gua dulu, ini kan ini tuh bapak gua dulu nih, ternyata rajin bikin konten kayak begini-begini. Ya mungkin buat bekal mereka juga nanti di kemudian hari ketika gua udah nggak ada. Nanti mungkin istri gua juga kalau kangen juga mungkin bisa lihat video-video gua gitu kan, untuk melepas rindu dia. Jadi ini semacam kayak tabungan dokumenter gua, keseharian gua, kisah hidup gua, pengalaman gua. Ya buat Ai, buat Zian nanti, buat Ai dan buat Zian ya. Kalau kalian udah besar, udah berkeluarga, udah punya anak, kalau misalnya ayah nanti suatu saat udah nggak ada, kalian bisa nonton video ini, mungkin bisa bermanfaat ya buat kalian. Ya mungkin juga kalian lebih hebat dari ayah. Kalian mungkin lebih hebat dari ayah. Kalian harus lebih hebat dari ayah. Kalian harus lebih hebat dari ayah. Karena ya ini nanti kalian akan, kalau kangen nonton video ini aja. Buat istriku yang tercinta kayak si Wiwin Mindari, nanti kalau kangen sama ayah juga nonton video ini aja, nonton video-video ayah aja ya kalau kangen ya. Termasuk video ini juga ditonton, karena ini lebih ke cerita bukan nasihat. Jadi nggak ngenasehatin, ini lebih cerita aja. Ai sama Jian nanti ketika sudah menghadapi dunia ini, kalian itu sendiri. Kalian harus berjuang sih. Kalian harus matang dalam berpikir, harus bijak dalam
mengambil keputusan. Jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan dengan baik, jangan menyia-nyiakan waktu. Bila perlu ciptakan kesempatan, karena kalau bukan kalian sendiri yang berjuang, nggak ada lagi yang mau ngedorong kalian, mensupport kalian, kecuali orang tua atau memang orang-orang terdekat banget. Kalau orang lain sih sekedar di luar aja mensupport, sekedar di permukaan aja mensupport, tapi secara lebih dalam lagi enggak mungkin mereka akan mensupport. Dan temukanlah lingkungan yang baik, temukanlah lingkungan yang benar-benar mensupport, benar-benar bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadikan kalian orang yang bermanfaat di lingkungan itu, dan menjadikan kalian itu orang yang memang bisa survive dari sana, orang yang bisa maju dari lingkungan itu. Jadi cari lingkungan kayak gitu yang bisa bikin kalian lebih cepat maju. Jadi lingkungan yang memperlambat, lingkungan yang toksik itu dijauhin aja secepatnya. Di lingkungan yang benar-benar bisa bikin kalian maju, itu harus dipertahankan. Jadi itu buat Ai sama Zian, karena kalian laki-laki, kalian harus kuat. Jangan menyia-nyiakan waktu, kesempatan, menyia-nyiakan waktu muda kalian dengan hal-hal yang sia-sia. Karena pengalaman ayah banyak menghabiskan waktu dengan sia-sia, akhirnya merasa terlambat. Kalian harus lebih hebat, lebih sukses, lebih berhasil, harus lebih besar lagi, harus lebih, bila perlu harus terkenal sih. Kalian harus terkenal, kalian harus lebih besar, lebih hebat lagi. Harus tegas ya, laki-laki harus tegas. Harus sayang sama keluarga. Harus berjuang untuk keluarga. Berjuang mati-matian buat keluarga. Karena ketika terpuruk, ya kita kembalinya kemana? Bukan ke orang lain, tapi kembalinya ke keluarga. Jadi bahagian keluarga. Jadi semoga nanti berjalan ya ide-ide gua untuk ide video berikutnya, semoga berjalan. Jadi gue itu masih ini nih lemahnya gue nih, aduh susah juga ngelawannya. Lemahnya itu gue masih malu-malu, gue diem kayak bikin konten kayak gini, diem nunggu semuanya tidur, nunggu malam banget. Ini aja udah jam 11:30 malam, ketika semua udah tidur, istirahat, gue baru bisa bikin konten, karena gue masih malu-malu ketika didengar gitu. Kalau lagi konten masih malu, apalagi nanti yang ide itu gue terapin gitu, kayaknya lebih malu lagi. Tapi kayaknya harus gue lakuin, karena gue pengen berubah, gue pengen besar di YouTube, gue pengen dapat penghasilan dari YouTube. Itu kan tujuannya itu. Dan satu lagi yaitu untuk dokumenter gua nanti kelak, buat Ai, buat Jian, buat istri gua nanti.
pokoknya gue pengen ada guanya, orang tahu guanya, dan orang tahu isi-isi konten gue itu berbobot atau enggak. Nah mungkin kalau di awal-awal ini gue masih meraba-raba, dan gue masih banyak mencari inspirasi entah dari Google, entah dari konten kreator YouTuber yang lain juga yang memang sama temanya kayak gue tentang motivasi. Gue masih mengamati mereka, memodifikasi konten-konten mereka. Cuma sekedar untuk mengisi konten aja, karena harus konsisten kan upload. Jadi kalau misalnya nanti udah rame, udah subscribernya udah banyak, penontonnya udah banyak, nah mungkin baru nanti gue agak idealis dengan pemahaman gue benar-benar mencurahkan apa yang gue rasakan itu ke konten. Pengalaman gue itu mungkin gue racik sedemikian rupa, gue racik dengan matang, baru bikin konten. Karena kalau sekarang gue ngejar banyaknya video dulu ini, jadi wajar sih kalau masih sedikit dan mungkin kurang berbobot juga kali isinya. Mungkin karena udah dibahas banyak di konten-konten yang lain, udah banyak dibahas, jadi ya gitulah. Kedepannya nanti bikin apa ya, doain aja semoga berhasil. Kalaupun misalnya nggak berhasil ya coba yang lain. Semoga video ini menjadi di kemudian hari lah ya buat istriku tersayang, buat Ai, buat Jian, biar kalian semangat terus ya. Oke, gue rasa sih di playlist nanti ini di playlist ceritain aja. Semoga video ini nanti cepet bisa gue upload. Nah, nunggu editan foto dulu selesai baru gue bisa ngedit video. Mudah-mudahan secepatnya bisa gue upload. Gue rasa sih di sini aja, sampai sini aja video gue. Oke, terima kasih. Gue Heru, Media Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.